gerak. Maju depan, gerak. Ke depan itu. Gerak, gerak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada temanmu yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa? Elvi, Rido. Aduh kok banyak ini anak-anak ya, sakit ya? Ya. Iya, jadi anak-anak sekarang ini kan musimnya itu sering hujan ya. Jadi anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya, supaya tidak sakit, jangan sampai bermain hujan-hujanan ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Coba Nak Adel dipimpin berdoa. siap, gerak. Berdiri, gerak. Memberi salam. Selamat pagi. Duduk kembali membaca doa. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih, kita sudah berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang benda berdasarkan wujudnya. Masih ingat macam benda berdasarkan wujudnya apa saja? Padat, apalagi gas, apa? Cair. Ada berapa macam wujud benda anak-anak? Ada 3 benda, yaitu benda. Nah,
kalian juga telah pelajari bahwa benda yang ada di sekitar kita itu apabila dipanaskan atau kena panas atau didinginkan, maka bisa berubah wujudnya. Masih ingat perubahan wujud benda itu apa saja? Yuk. Ayo Adel coba. Cair menjadi padat membeku. Contohnya apa? Nah, ketika membuat es krim. Ada lagi? Cair menjadi padat membeku. Padat menjadi cair apa? Ayo. Mencair. Apa Lingga? Loh, kok enggak jadi? Apa Adin? Wujud, ayo perubahan wujud benda. Apa saja? Tadi dari padat menjadi cair, apa namanya? Mencair. Apa contoh mencair? Nah, es batu yang dibiarkan di luar ruangan akan mencair. Kalau yang cair menjadi padat disebut apa? Membeku. Contohnya apa tadi Adel? Membuat es krim, ya. Apalagi? Oh iya, contohnya perubahan wujud lainnya apalagi? Apa? Nah, cair menjadi padat disebut menguap. Contohnya apa, Din? Merebus air. Air yang direbus akan bagaimana, Nak? Menguap. Itu contohnya. Apa lagi? Menguap sudah, mencair sudah, membeku sudah. Apalagi yuk perubahan wujud benda lainnya? Kalian pernah melihat kapur barus? Kapur barus itu wujudnya apa? Apabila diletakkan di luar ruangan atau di dalam lemari, bagaimana, Nana? Lama-kelamaan mengecil terus habis. Nah, itu perubahan wujud itu disebut apa? Apa? Menyublim. Bagus. Jadi menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kalau sebaliknya, gas menjadi padat, mengkristal. Bagus. Apa contoh peristiwa mengkristal? Peristiwa terjadinya salju. Apalagi? Ayo, yang belum kalian sebutkan. Tadi membeku sudah, mencair sudah, mengkristal sudah, terus menyublim sudah. Ayo, apalagi? Menguap sudah. Apalagi? Gas menjadi cair. Bagus, tepuk tangan untuk Adin. Gas menjadi cair disebut mengembun. Contohnya apa? Contoh peristiwa mengembun. Contohnya apa? Gelas yang berisi es batu. Di permukaan gelasnya akan terdapat titik-titik air. Nah, bagus. Ya, seperti ini. Bagus, Alingga. Ini kan air dingin ya. Kemudian di luar gelas ya, terdapat apa ini anak-anak? Titik-titik ini peristiwa apa namanya? Mengembun. Bagus sekali. Nah, tadi anak-anak sudah mengenal wujud benda, perubahan wujud benda. Nah, hari ini pembelajaran kita nanti Ibu harapkan anak-anak dapat membuat laporan hasil pengamatan. Kalian kemarin sudah melakukan percobaan kan? Ya, jadi nanti Ibu harapkan anak dapat membuat laporan pengamatan, hasil pengamatan kalian selama percobaan. Kemudian Ibu harapkan juga nanti anak-anak dapat menceritakan pengalaman kalian selama melakukan percobaan. Paham ya? Berikutnya Ibu juga mengharapkan anak-anak nanti dapat membaca jam, sehingga anak-anak dapat memasangkan gambar jam dan waktu yang sesuai. Sudah siap belajar hari ini? Nah, ya. Baik. Nah, kemarin Ibu memberi tugas kalian melakukan apa? Percobaan. Percobaan tentang apa, Nana?
membuat es krim. Jadi yang kalian lakukan nanti ya, membuat laporan dari hasil pengamatan percobaan kemarin, yaitu perubahan wujud pada proses pembuatan makanan. Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya ya. Bagaimana cara membuat laporan anak-anak? Perhatikan. Kalian nanti tuliskan pada lembaran di sini, diberi garis tepi dulu. Perhatikan ya, supaya anak-anak nanti dapat mengerjakan tugas dari ibu. Coba perhatikan baik-baik ya. Ikuti semua penjelasan dari ibu ya. Siap? Nah, buat garis tepi dulu, kemudian tulis judulnya di tengah-tengah. Laporan hasil pengamatan atau laporan hasil penelitian. Nah, yang kamu coba kemarin ya. Terus di bawahnya apa? Yang harus kamu tulis nama kegiatan. Jangan lupa. Kalau kamu kemarin percobaannya membuat es krim, berarti nama kegiatannya apa? Membuat es krim. Kemudian bawahnya waktu pelaksanaan. Tulis kalian melakukan percobaan itu pukul berapa sampai pukul berapa ya. Jangan lupa menuliskan juga di bawahnya alat dan bahan yang kalian pergunakan untuk melakukan percobaan. Setelah alat dan bahan kamu tulis, apa yuk berikutnya yang harus dilaporkan? Cara membuatnya. Nah, cara membuatnya itu harus berurutan. Apa dulu kemarin yang kamu lakukan lebih dulu, ditulis lebih dulu sampai selesai. Setelah itu di bawahnya tulis juga hasil pengamatan. Tulis di situ hasil pengamatan ya. Yang kamu buat itu apa? Setelah kamu melakukan percobaan jadi apa? Itu kamu tulis juga ya. Terakhir apa yuk? Harus menyertakan kesimpulan. Nah, kesimpulan paling bawah nanti. Kesimpulan tentu saja tentang perubahan wujud benda dari proses pembuatan makanan atau minuman yang kamu lakukan. Apa di situ proses perubahan wujud bendanya? Ya, oke? Nah, terus paling bawah sebutkan nama kelompok, kemudian anggotanya siapa. Ada pertanyaan untuk membuat laporan ini? Sudah paham cara membuat laporan? Ya, silahkan dibuat berkelompok, harus bekerja sama. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Tuliskan. Jangan lupa menulis judul di atas ya. Ingat, penulisannya harus menggunakan ejaan yang benar. Artinya menggunakan huruf besar yang benar. Kalau harus menggunakan huruf besar seperti nama orang juga harus ditulis dengan huruf besar. Tulis yang rapi sehingga jelas nanti dibaca. Kalau masih kurang paham, boleh bertanya. Ingat, kalau menulis duduknya yang tegak ya. Jangan membungkuk biar tidak merusak tulang belakang, biar tetap tegak tulang belakangnya. Yuk, siapa kelompok lain yang masih ingat? Setelah nama kegiatan apa yang harus? Nah, waktu pelaksanaan. Ayo dengarkan ya. Tadi kan ibu sudah jelaskan langkah-langkah membuat laporan. Jadi perhatikan, tuliskan dimulai pukul berapa sampai pukul berapa. Awal kalimat menggunakan huruf besar. Yuk, jangan sampai lupa, penulisannya harus benar ya, harus betul. Ada kesulitan kelompok matahari? Ya. Ya, bagus. Terus di bawahnya lanjutkan. Adin sudah sampai mana? Oh ya. Terus setelah alat dan bahan apa, Din? Yang harus ditulis apa, Din? Cara membuat. Sudah selesai, anak-anak? Iya, kalau ditanya jawab. Setelah cara pembuatan apa, Nak? Cara membuat apa? Hasil
Bagaimana hasil pengamatan kalian? Kesimpulannya bagaimana? Ya, ayo semangat kelompok matahari. Ada sudah selesai kelompoknya Mawar, kelompok Mawar? Belum. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah selesai membuat laporan hasil pengamatan kalian tentang perubahan wujud benda pada proses pembuatan makanan, coba Ibu minta dari kelompok Melati ya membacakan hasil laporannya, ya, membacakan laporan yang dibuat ke depan. Yang lain, kelompok lain, perhatikan, mungkin nanti ada yang perlu kalian tanyakan pada kelompok Melati. Silakan ke depan, dibaca yang keras, yang jelas, supaya teman-temannya mendengarkan semuanya, ya. Dengarkan yang keras, nak. Ayo semuanya mendampingi. Kegiatan membuat es krim. Waktu pelaksanaan 09 Pukul 09.30. Kemudian bacakan alat dan bahannya apa? Dan bahan 1 sendok makan gula, 6 sendok makan garam, plastik kecil dan besar, es batu, susu. Yang keras, nak, biar teman kelompok lain dengarkan. Masukkan susu ke plastik yang kecil, lalu tuang garam ke es batu. Setelah itu masukkan plastik yang berisi susu ke plastik yang berisi es batu. Setelah itu kocok dengan keras selama 10 menit. Lalu es krim sudah bisa dinikmati. Hasil pengamatannya? Pengamatan, susu awalnya cair, setelah jadi es krim menjadi padat. Kesimpulan, cair menjadi padat, membeku. Nama kelompok Melati, anggota Adin, Putri, Elsa, Dava, Alinda. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Mungkin dari teman-teman dari kelompok lain, dari kelompok Mawar atau kelompok Matahari, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ya, sama ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Melati. Silakan duduk. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, kita lanjutkan. Kalian kemarin melakukan percobaan itu sendiri atau berkelompok? Di dalam berkelompok, apakah kalian juga membagi tugas? Membuat pembagian tugas? Nah, semua anggota mendapat bagian tugas masing-masing? Apakah semua anggota melakukan tugasnya dengan baik? Nah, kalau iya, nanti kalian buat cerita. Ceritakan pengalaman kalian ketika melakukan percobaan, ya, tentang perubahan wujud benda pada proses pembuatan makanan atau kalian membuat es krim. Kalian ceritakan, ya, apakah kalian membagi tugas, siapa saja, tugasnya apa, kalian ceritakan. Kemudian, apakah anggota kelompok kalian semua melakukan tugas dengan baik? Terus ceritakan juga bagaimana perasaan kalian ketika melakukan percobaan. Senangkah? Atau merasa berat? Nah, itu ya. Kemudian kalian tulis di buku masing-masing. Ceritakan pengalaman kalian. Nanti perwakilan anggota kelompok membacakan pengalamannya ke depan. Ya, silakan ditulis di buku kalian. Dikeluarkan bukunya, tulis apa, nak? Pengalaman, ya, melakukan percobaan membuat es krim. Silakan ditulis di bukunya. Tulis pengalaman kalian, nanti dibacakan ke depan kelas. Pengalaman tentang apa? Tentang pelaksanaan percobaan membuat es krim. Karena pengalaman kan berbeda-beda dari anak, ya, perasaannya nanti juga berbeda-beda. Apa yang kalian rasakan ketika bekerja dalam kelompok? Tugasnya apa? Kalian ceritakan.
Sudah selesai? Belum. Masih berpikir. Nggak usah berpikir kalau cerita pengalaman. Itu yang kamu rasakan kemarin itu apa? Ceritakan semuanya. Kalau berpikir nanti bukan bercerita pengalaman, mengarang nanti. Iya. Ceritakan sesuai dengan pengalaman kamu yang kamu rasakan. Masing-masing. Iya, masing-masing bercerita pengalamannya. Oh ya, ayo kemarin ndak ikut ya, ikut percobaan. Iya. Ya, ini temanmu ada yang sudah selesai, coba dengarkan ya. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Adel akan menceritakan pengalamannya ya ketika membuat es krim. Yang keras Adel biar temannya mendengarkan. Yuk dengarkan yang lainnya. Tugas saya ada kakak membuat es krim. Yang keras nak. Nama kelompok saya adalah kelompok Mawar. Ada salah satu teman saya tidak masuk, namanya Ayu. Ayu tidak masuk karena ada kepentingan keluarga. Tapi praktek membuat es krim tetap berlanjut. Dan saya bertugas membawa gula dan sendok. Elvi bertugas membawa plastik dan disinfektan handuk. Faiz bertugas membawa garam. Nanti guru juga membawa bahan-bahannya. Guru membawa susu dan es batu. Saya bekerja sama dengan kelompok saya. Kerjasama pekerjaan dapat menjadi lebih ringan. Perasaan saya senang sekali karena dapat menikmati es krim dengan teman-teman. Bagus, tepuk tangan untuk Adel. Ini ya, di temanmu sudah menceritakan pengalamannya. Nah, jadi di kelompoknya Adel ketika melakukan percobaan itu dengan membagi tugas. Coba apa saja tugas teman-teman kalian Adel tadi? Tugasnya teman-teman apa? Bertugas apa nak? Membawa gula dan sendok. Terus? Elvi membawa plastik. Lagi? Dan serbet. Rais bertugas membawa garam. Nah, apakah anggota kelompok Adel itu semua sudah melakukan tugas dengan baik? Apakah sudah membawa yang sudah ditugaskan? Iya. Bagaimana perasaan Adel ketika senang dapat menikmati es krim, ya? Nah, anak-anak, dengarkan, ketika sebuah pekerjaan dilakukan dengan membagi tugas, dilakukan bersama-sama akan terasa bagaimana? Ringan. Terasa bagaimana lagi kalau dilakukan bersama-sama? Cepat selesai. Apalagi? Nah, mudah dilakukan. Kemudian kalau kalian sudah melakukan tugas masing-masing, maka sebuah pekerjaan tentunya ketika kalian melakukan percobaan akan berjalan dengan lancar. Coba mungkin ada pengalaman lain yang berbeda dari perwakilan kelompok Mawar. Adakah semua percobaan berhasil? Ada yang tidak berhasil? Ada enggak? Hah? Kelompok mana yang tidak berhasil? Kelompok Nanasua, ya. Tetap jadi air ya. Nah, sekarang kita bahas ya, di kelompok Mawar, kelompok Melati semua sudah jadi es krimnya ya. Tinggal kelompok Matahari yang tidak jadi. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ayo, apa ya penyebabnya? Kok tidak jadi es krim, tetap jadi air ya? Oh, kocokannya kurang keras ya. Ada lagi? Mungkin apa ya kok bisa terjadi? Kata kelompok Mawar, kocokannya kurang keras. Kemarin yang ngocok Rais ya, Sogo ya. Jadi cepat selesai ya. Yang coba apa lagi? Oh, mungkin garamnya kurang. Nah, garam itu gunanya untuk apa, Nana? Membantu proses pembekuan. Yang ada kemarin garamnya berapa sendok? 8. Yang kelompok Melati? 7. Yang kelompok Naswa? 6. Mungkin ya itu ya. Kemungkinannya garamnya kurang banyak, kocokannya kurang keras dan kurang lama. Iya. Nah, kemarin yang paling cepat kelompok mana? Kelompok Mawar. Berapa menit? 10 menit sudah jadi es krimnya ya. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Nah,
Nah, tadi di dalam laporan kalian menulis waktu pelaksanaan kan? Nah, di situ untuk kelompok, Ibu lihat di sini kelompok matahari, waktu pelaksanaan pukul berapa di situ? Pukul 9:30 menit. Coba dituliskan ke depan, pukul 9:30 menit itu seperti apa? Ayo, Naswa ditulis ke depan, Nak. Pukul 9 lewat, iya, pukul 9 lewat Nah, lihat, perhatikan. Jadi kemarin kalian memulai percobaan untuk kelompok matahari dimulai pukul 9:30 menit. Di sini ada titik. Titik ini untuk memisahkan antara jam dan menit. Nah, sekarang kita akan belajar membaca jam. Jadi nanti ya, perhatikan, kita belajar membaca jam. Coba sekarang kalian buka buku tema kalian halaman 170. Lihat di halaman 170 yang bawah, perhatikan, itu adalah gambar alat yang digunakan untuk mengukur waktu atau alat untuk menunjukkan waktu. Ada berapa gambar yang itu alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu? Ada berapa gambarnya? Ada 3. Gambar yang pertama siapa yang tahu gambar apa itu? Ya, jam analog. Nah, yang kedua, ya, jam digital. Kelompok sini, jam pasir. Jadi ketiga alat itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Amati gambar ketiga jam itu. Kalian amati. Nah, sekarang di situ ada pertanyaan di bawahnya. Apa persamaan antara ketiga jam di atas? Persamaannya apa, yuk? Sama-sama menunjukkan waktu. Nah, sekarang di situ perbedaannya antara jam analog, jam digital, dan jam pasir. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa menjawab? Ada, Bu. Yuk, Alingga, coba. Jam pasir tidak ada angka dan jarum. Bagus, tepuk tangan Alingga. Yo, bagus ya. Jam pasir tidak ada angka dan jarumnya. Bagus. Ada lagi? Ayo, Rais. Ayo dong, jawab. Lihat. Ibu. Jam analog ada jarumnya. Nah, jam analog ada jarum jamnya dan ada angkanya. Nah, ada lagi? Yang lainnya, jangan Adin, Naswa. Ayo Vivi, ayo Rizky. Ayo. Jam digital, lihat jam digital. Apa yang ada jarum tapi ada angka. Bagus sekali, Alingga lagi menjawab, ya. Nah, tidak ada jarumnya tetapi ada angkanya. Ya, bagus sekali. Itu perbedaannya ya. Nah, dari ketiga jam ini ada yang namanya jam untuk satuan baku. Ada yang tidak baku. Coba mana yang satuan baku? Yang baku itu berarti pasti. Hah? Jam analog dan jam digital. Mengapa itu disebut dengan alat ukur yang baku? Karena ada angkanya. Jadi sudah pasti ya. Kalau jam pasir itu berarti jam apa? Alat ukur satuan tidak baku. Mengapa? Bagus sekali. Anak-anak kelas 3 pinter semuanya. Tepuk tangan untuk kelas 3. Jadi ini ya, alat ukur yang baku yaitu jam analog dan jam digital. Untuk jam pasir itu namanya satuan tidak baku. Mengapa? Karena tidak menunjukkan angka-angka, tapi sama-sama menunjukkan waktu. Paham anak-anak? Tahu bedanya satuan baku dan tidak baku? Ya, kita lanjut halaman berikutnya. Halaman 171. Di situ
ada bermacam-macam satuan ukuran. Pilih yang mana yang termasuk satuan waktu. Yang mana? Bagus sekali. Jam, kemudian menit, detik. Nah, di sini ada gram. Gram itu satuan apa? Berat. Ada meter. Meter satuan apa? Ada kilometer. Panjang. Ada kilogram. Satuan berat. Paham semua ya? Tahu bedanya satuan waktu, satuan berat, satuan panjang. Nah, sekarang kita akan belajar membaca jam. Ibu membawa jam dinding ini. Nah, ini termasuk jam apa? Jam analog. Perhatikan, jam analog ini terdapat apa saja? Angka dan jarum. Angka dan jarum. Jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Ya, perhatikan. Sekarang kalau ibu menulis ini ya, menunjukkan jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12, dibaca Rais. Pukul 8 tepat. Coba Rais dituliskan ke depan. Yuk, dituliskan ke depan. Bagus sekali. Berarti di sini pukul 8 tepat. Ditulis 08 titik 00. Titiknya harus jelas. Titik di sini untuk memisahkan antara jam dan menit. Nah, sekarang ibu lagi akan menunjukkan. Nah, kalau seperti ini, coba jam 5 tepat. Coba tuliskan ke depan, pukul 5 tepat. Pukul 5 tepat. Bagus. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan ya. Perhatikan, tadi sudah ibu sebutkan bahwa jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Kalian ingat 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Kalau 2 jam 120 menit. Nah, sekarang perhatikan untuk jarum yang menunjukkan menit. Setiap melewati 1 angka ini, untuk menit ini lamanya 5 menit. Jadi setiap melewati 1 angka 5 menit. Jadi dari angka 12, lihat, perhatikan jarum panjang ya, jarum menit. Dari 12 ke angka 1 berarti lebih 5 menit. Kalau jarum panjang itu ke angka 2, 10 menit. Ke angka 3, 15 menit. Ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 50. Berapa? Ke 50? Bah, ke 10, 5, ya, ke angka 10 berarti 50, ke angka 11 55, ke 12 ayo 1 jam, betul untuk Adin. Jadi tidak ada menit 60 itu. Kalau sudah menit 60 berarti berubah jamnya, tambah 1 jam. Kan 1 jam 60 menit. Jadi kalau sudah ini bergerak ke angka 12 berarti sudah 1 jam berikutnya.
Ya, perhatikan ya. Nah, sekarang perhatikan. Apabila jarum panjang di angka 12, jarum kecil di angka 1, yang pendek di angka 1, pukul berapa? Jarum pendek angka 1 berarti pukul 1, tepat kalau jarum panjangnya di angka 12. Nah, tadi Alingga menyebutkan pukul 13. Ya. Nah, perhatikan, Ibu tuliskan ke depan. Tadi ada temanmu yang menjawab pukul 1. Ditulis begini ya, pukul 1.00. Alingga menjawab pukul berapa? 13. Apakah sama ini anak-anak? Sama enggak? Alingga menyebutkan pukul 13 begini ya. Yuk, menurut pendapat kalian apakah sama? Ya, sama menunjukkan angka 1. Tapi kalau penulisannya pukul 01.00 ini dibaca pukul 1 dini hari. Nah, dibaca pukul 1 dini hari. Apa artinya dini hari? Malam menjelang pagi atau pagi-pagi sekali. Nah, ketika Ibu menunjukkan seperti ini, ada yang menjawab pukul 01.00, ada yang menjawab pukul 13. Ini sama-sama benar, tetapi cara membacanya yang berbeda. Kalau pukul 01.00 dibaca pukul 1 dini hari. Tapi kalau pukul 13 ini dibaca, siapa bisa? Pukul berapa? Pukul 13. Pukul 1 siang. Nah, jadi dibaca pukul 1 siang. Nah, ini bedanya. Perhatikan, jadi untuk siang hari dimulai dari angka 12 ini, kalau bergerak ke sini berarti ditambah 13, berarti pukul 1 siang. Kalau pukul 2 berarti pukul berapa kalau pukul 2 siang? 14. Kalau pukul 3 siang? Pukul 15. Kalau 4? 16. Kalau 5, angka 5? 17. Pukul 6? 18. Pukul 7? 19. Pukul 8? 9? 10? 11? 12? Ayo. 12 berarti setelah 23 berapa? 24. Tetapi pada jam digital itu setelah pukul 23:59 ini bukan 24:00, tetapi ditulis di jam digital itu 00:00. Nah, ini berarti kalau seperti ini jam 12 malam. Ya, paham? Jadi cara membacanya seperti itu anak-anak. Kalian mungkin di undangan pernah ya melihat ya, mengharap kehadiran Bapak pada hari Sabtu pukul 13.00 atau 15.00. Pernah membaca undangan? Nah, berarti kalau 15.00 pukul berapa? Pukul 3. 3 apa? Malam, sore, dini hari. Perhatikan sekarang. Nah, kemudian untuk 24:00 artinya apa? Artinya berakhirnya hari. Ya, berakhirnya hari. Kalau 00 ini berarti awal mulanya hari berikutnya. Kan makanya kalau di sini ditulis 01.00 dibaca pukul 1 dini hari. Tetapi kalau ditulis pukul 13:00 ini dibaca pukul 1 siang. Jadi kalau kalian melihat jam kalian di siang hari menunjukkan angka 2,
berarti pukul berapa? 14.00. Paham? Ya. Sekarang Ibu kasih tugas kalian di halaman 171. Di situ ada gambar jarum jam dan gambar waktu ya. Di bawahnya gambar waktu ya. Jadi kamu pasangkan jarum jam yang sesuai dengan waktu yang ada di situ. Masih ada pertanyaan? Coba mungkin ada yang belum jelas membaca jam. Jadi kalau pukul 01.00 itu pukul berapa berarti dibaca? Pukul 1 dini hari. Kalau pukul 7 malam pukul berapa? 19.00 ya. Ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan tugas? Sudah paham semuanya? Coba Ibu mau coba kelompok yang melatih dulu. Kalau Ibu menuliskan ini, menunjukkan di sini pukul berapa, Nak? Pukul 4 tepat. Ditulis bagaimana? Coba. Di sini, sebelah sini. Pukul 4. Pukul 4.00. Kalau penulisannya seperti ini berarti siang atau dini hari atau pagi hari? Hah? Pagi hari ya. Pagi hari, dini hari itu malam menjelang pagi atau pagi-pagi sekali. Itu dini hari. Dimulai dari pukul 1 itu ya. Pukul 1 berarti pukul 1 dini hari. Nah, siapa yang menulis? Bisa menulis ketika Ibu menunjukkan di angka 8 tetapi waktunya malam hari. Ayo, pukul berapa siapa yang bisa? Ayo, ada lagi yang lainnya. Ya, di malam hari. Jarum jamnya yang pendek menunjukkan K8 pukul berapa? Ditulis pukul Nah, berarti pukul 20.00. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan untuk jarum menit, yaitu jarum yang panjang, setiap melangkah satu angka itu berapa menit? 5 menit. Kalau jarum menitnya ke angka 1 berarti lebih 5 menit. Kalau di angka 2, kalau di angka 3, di angka 4, di angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11. Kalau 12 berarti 1 jam. Berarti sudah ganti jamnya, sudah melangkah 1 jam berikutnya. 1 jam ada berapa menit? Kalau 2 jam? Nah, kalau 70 menit ada berapa jam? 1 jam lebih 10 menit. Bagus, tepuk tangan untuk Adel. 70 menit itu ada 1 jam lebih 10 menit. Coba sekarang Ibu ingin tahu siapa yang berani ke depan menunjukkan pukul 5 lebih 20 menit. Ayo, pukul 5 lebih 20 menit. Siapa yang bisa? Jangan takut, tak kira keke. Yuk. Yuk, ayo coba tunjukkan kepada teman-temanmu. Ini Nak, bukan ditulis. Nah, bingung? Tunjukkan. Pukul 5 lebih 20 menit. Kalau 20 menitnya di angka berapa? Nah, perhatikan. Betul anak-anak? Pukul 5 lebih 20 menit. Ya, betul ya? Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Sekarang coba tunjukkan pukul 1
lewat 5 menit. Siapa yang bisa? Pukul 1 lewat 5 menit. Rais. Nah, mulai tadi Rais diem-dieman. Ayo sekarang ke depan. Pukul 1 lewat 5 menit. Coba tunjukkan pada teman-teman kalian. Pukul 1 jamnya dulu. Kemudian lewat lebih 5 menit. Lalu 5 menit di mana? Betul? Pas 5 menit? Nah, ayo Rais tunggu dulu. Nah, ayo kalau 5 menit berarti jarum menitnya di angka berapa? 1. Yuk, di angka 1. Nah, seperti ini berarti pukul berapa? Pukul 01 lewat 5 menit. Siapa yang bisa menuliskan pukul 01 lewat 5 menit itu siapa? Yuk, ganti yang lainnya. Yuk, pukul 1 lewat. Ayo siapa? Nadine lagi, Adin lagi. Yuk siapa yuk? Vivi? Vivi? Ya coba Adin. Adin yuk Adin. Pukul 1 lewat 5 menit. Bagaimana menuliskannya? Di situ nak kapurnya. Bagus, perhatikan ke depan. Pukul 1 lewat 5 menit. Jadi seperti ini menuliskannya. 01.05. Ya? Bisa? Nah, sekarang boleh dikerjakan di buku kalian. Halaman 171. Kalian pasangkan gambar jarum jam dengan waktu yang sesuai. Dengan waktu yang sesuai. Silakan dikerjakan, dipasangkan ya. Di sini kan ada gambar jarum jam, kemudian dipasangkan dengan waktu yang sesuai dengan jarum yang di sini. Jarum jam yang ditunjukkan di sini. Silakan dikerjakan, gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sambil bermain-bermainnya nanti kalau waktu istirahat. Bedakan itu jarum pendek dan jarum panjangnya itu ya, panjangnya tidak sama. Sudah selesai memasangkannya? Belum? Sudah selesai? Adel sudah, yuk tunggu yang lain dulu. Adel sudah selesai, ya yang lain. Nah, Lingga sudah. Nah, Lingga sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita bahas bersama-sama hasilnya. Tidak boleh malu untuk bertanya, ya. Kalau belum paham, harus bertanya. Kita bahas bersama-sama, yuk. Untuk gambar yang pertama, silakan ditukar, pokoknya tidak pegang punyanya sendiri. Ya, untuk gambar yang pertama, jarum pendek, perhatikan. Yuk, lihat semua. Jarum pendek di angka berapa? 7. Jarum panjangnya di angka 8. Berarti pukul berapa? Pukul 7 lewat 40. Dilihat pekerjaan temannya, ya. Apa betul, apa salah? Kalau betul dibiarkan, kalau salah disilang. Berikutnya, untuk jam yang kedua, perhatikan. Jam yang kedua, jarum pendek di angka berapa? 1. Jarum panjang di angka, dipasangkan dengan pukul 1 lewat 15 atau pukul 01.15 menit. Untuk jam yang ketiga, perhatikan. Jarum pendek di angka berapa? 6. Jarum panjang di angka berapa?
1 artinya dipasangkan dengan bagus. Pukul 6 lewat 5 menit. Jadi ditulis di situ 06.05. Gambar yang keempat. Jarum panjang di angka berapa? Jarum panjang ya. Jarum panjangnya di angka 2. Ayo perhatikan ini. Ibu tanya apa dulu? Jarum panjang. Jadi harus konsentrasi. Ya. Ibu tanya, jarum panjang di mana? Jarum pendek di mana? Berarti dipasangkan dengan pukul 5 lewat 10 menit. Ayo yang lain perhatikan. Yang lain. Nah, siapa yang betul semua? Ada yang betul semua. Rais, Ayu, Adel, Adin. Ya. Ya. Ada yang belum paham, Nak? Sudah paham ya? Nah, jadi apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Hari ini kita belajar tentang apa? Membuat laporan. Apa lagi? Menuliskan cerita pengalaman. Terus? Belajar membaca jam. Di antara ini mungkin ada yang masih belum paham caranya membaca jam, cara menulis laporan, cara bercerita. Sudah paham semua? Sudah paham semua. Jadi di sini ada belajar membaca jam. Jadi artinya apa? Kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau kita menggunakan waktu sebaik-baiknya berarti kita sudah bersyukur kepada Allah ya. Caranya bersyukur kepada Allah bagaimana? Ya kita menggunakan waktu yang diberikan pada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu ya anak-anak ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk tugas kalian ya. Itu di rumah kalian kerjakan di halaman berikutnya, halaman 172. Caranya sama, di situ ada gambar jarum jam dan kalian menuliskan huruf di waktu yang sesuai, ya pada waktu yang sesuai. Itu ya, sudah paham semuanya? Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Istirahat yang cukup. Terus apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Apa lagi? Minum air putih ya bagus ya, harus selalu jaga kesehatan ya. Ya, Ibu akhiri pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Ingat, belajar tetap dilakukan meskipun di rumah ya. Tetap di rumah harus tetap belajar ya. Ingat ya, kita bertemu nanti setelah istirahat lagi. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.